Sahabat-sahabat Rani yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini, Senin 17 November, kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Marilah kita mendengarkan sekali lagi secara bersama-sama bagi yang telah membaca dan bagi yang belum, marilah kita mendengarkannya yang pertama kali. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di pagi hari ini saya memberikan renungan kepada kelompok yang sudah akrab dan sudah beriman dengan mengalami pengalaman akan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen Katolik. Marilah kita melihat sekilas bacaan Injil pada hari ini. Seorang buta duduk di pinggir jalan di kota Jericho. Kondisi real dia adalah dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun juga karena memang situasi batas dia seorang buta. Oleh karena itu, motivasi dia duduk di pinggir jalan adalah untuk mendapatkan sedekah. Itulah target kehidupan dia, duduk di pinggir jalan agar dengan pemberian orang yang lewat dia bisa hidup atau mungkin menghidupi orang lain atau keluarganya. Kita tahu jalan adalah gambaran denyut nadi kehidupan sebuah kampung atau sebuah kota. Jalan adalah suatu fenomena aktivitas manusia di mana orang hilir mudik lewat di jalan. Orang buta ini tidak hanya mendapat sedekah, tetapi dia juga mendengar percakapan orang, baik orang yang lewat maupun mungkin orang yang ngobrol di dekat tempat dia duduk untuk mengemis. Salah satu percakapan yang acap kali dia dengar adalah tentang figur Tuhan kita Yesus Kristus, tentang sabdanya, tentang ajarannya, dan terutama tentang tindakan Yesus yang menyembuhkan orang yang mengalami keterbatasan fisik, orang bisu, orang lumpuh, dan mungkin juga orang buta. Sejak saat itu ada kerinduan yang amat sangat dalam di dalam dirinya untuk disembuhkan. Dan pada satu hari dia mendengar tidak seperti biasa, rutinitas di jalan itu kok ramai sekali. Ada apa? Dan orang berkata, Yesus lewat. Disitulah apa yang ia rindukan selama ini untuk disembuhkan oleh figur yang sering ia dengar dipercakapkan di pinggir jalan, maka ia segera berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Amat sangat menarik dalam bacaan pada hari ini. Jadi kita
ya, yaitu bahwa dia tahu nama orang ini. Meskipun dia tidak mendengar, tidak melihat siapa sosok, tapi dia langsung menyebut Yesus anak Daud. Dia tidak katakan sembuhkanlah aku, kasihanilah aku, tapi Yesus anak Daud. Berarti figur Yesus anak Daud telah ia tangkap melalui pendengaran, bukan penglihatan. Semakin ketika ia berteriak, orang melarang. Tapi semakin dilarang, dia semakin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan ini hendak menyatakan bahwa keinginan untuk disembuhkan jauh lebih kuat daripada larangan orang tersebut. Dan benar, Yesus mendekati dia, mereka bertemu, dan Yesus bertanya, apa yang engkau inginkan? Aku ingin sembuh. Disitulah terjadi peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau dan engkau dapat melihat. Dan akhirnya kita tahu dia melihat dan sejak hari itu dia mengikuti Yesus, memuji dia, dan orang lain juga turut memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan kembali saya menarasikan kisah orang buta sang pengemis ini berubah profesinya dan menjadi pengikut Yesus karena iman. Iman lahir dari pendengaran. Dan inilah sangat tepat dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita dalam surat kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 17 bahwa iman itu lahir dari pendengaran. Pendengaran itu yaitu mendengarkan sabda Allah, diperoleh dari sabda Allah. Sahabat-sahabat rohani terkasih, saya percaya kita di sini telah mendengar Yesus. Kita telah mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang buta. Karena ini adalah LPF, di mana saya telah percaya bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, Anda menyebut nama Yesus di dalam doa Anda, dan ini menunjukkan kita semakin jelas mengalami Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita, sabdanya, dan juga tindakan-tindakan konkret di dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, dan di dalam kehidupan masyarakat kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa yang hendak saya ajak kita sebagai sahabat-sahabat rohani dan juga yang telah beriman, dan saya percaya kita meskipun masih agak buta untuk beriman, tetapi saya percaya banyak pengalaman-pengalaman, mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita yang akhirnya kita melihat inilah yang menjadi tindakan Allah yang membuat kita mengalami penyembuhan, mengalami keselamatan, mengalami kegembiraan. Ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi dan diselesaikan, akhirnya juga diselesaikan. Kita percaya Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah kita mempercakapkan itu sehingga didengar oleh orang yang masih buta, yang tidak melihat Yesus? Apakah kita sering menseringkan antara kita tentang pengalaman akan Allah, pengalaman cinta kasih di dalam gereja, pengalaman berbagi kita kepada orang lain, sehingga orang yang belum melihat Yesus, orang yang buta, sehingga mereka dapat bertumbuh imannya akan Yesus. Mungkin kita katakan bahwa persatuan dan juga cinta kasih sejati kalau kita hidup dalam Yesus. Oh, aku lu pernah mengalami, aku dulu pemarah dong, tapi sekarang aku sudah memaafkan, aku dipulihkan. Apakah kita menseringkan dan diguping oleh orang lain sehingga kita akhirnya membuat orang lain dibawa untuk melihat Yesus? Apakah kita juga ada di pinggir jalan atau hanya dalam kelompok kita? Tidak pernah keluar di pinggir jalan, sehingga di pinggir jalan sana banyak orang yang buta, yang belum mengenal Yesus, di mall, di media sosial.
di tempat-tempat di mana kita berada bersama dengan orang lain, kita sebagai sebuah kelompok kecil atau keluarga, ketika makan di restoran, kita mempercakapkan bagaimana cinta kasih itu menjadi sumber kita memaafkan karena Yesus hadir dalam keluarga kita. Nah, hal-hal semacam ini akan membuat orang lain akhirnya mendengar dan kemudian ada kerinduan untuk melihat Yesus, untuk datang pada Yesus, sehingga mereka berkata, Yesus anak Daud, buatlah saya juga seperti mereka yang bisa memaafkan, yang bisa berbagi, dan mereka punya masalah, mereka datang dalam doa, mereka bisa disembuhkan. Saya ingin melihat, saya ingin ke Gua Maria di mana mereka berkunjung. Saya ingin ke sana meskipun dia tidak Katolik. Siapa tahu dengan cara itu dia bisa melihat dan mengalami Yesus dan akhirnya memuji Tuhan kita Yesus Kristus meskipun dia tidak menjadi Katolik. Syukur kalau dia akhirnya bergabung, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.